Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 153 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang budaya positif dan menyebarluaskan kepada teman-teman semuanya di sekolah SD Negeri 153 Pekanbaru. Budaya positif adalah budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 153 Pekanbaru. Budaya positif di sekolah kita perlu kita kembangkan untuk menghasilkan perilaku-perilaku positif kepada generasi penerus yang akan datang. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengetahui apa saja budaya positif adalah untuk memahaminya kita perlu mengetahui dulu apa sih itu disiplin positif atau budaya positif, yaitu bagaimana kita memahami disiplin positif dan memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, disiplin positif di sini berkaitan dengan suatu cara disiplin yang mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, disiplin diri dapat membuat murid-murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan atau pujian atau karena hukuman yang kita berikan. Kemudian, apa saja motivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga anak-anak ini melaksanakan budaya positif, mereka diharapkan bukan hanya termotivasi oleh tiga hal itu, tetapi kesadaran dari dalam diri mereka yang kita harapkan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, bagaimana kita untuk mengontrol diri kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, kemudian berperan sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian berperan sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita harus mempunyai sifat yang kelima ini. Nah, posisi kontrol ini mana yang lebih baik untuk kita jalankan kepada siswa kita, yaitu sebagai manajer. Sebaiknya kita berperan sebagai manajer kepada peserta didik kita, yaitu bersama guru dan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku
untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita harus memposisikan sebagai manajer, bukan jika anak kita menghadapi masalah kita langsung memarahinya, kemudian tanpa mendengarkan keluh kesahnya, tetapi kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian posisi kontrol seorang guru itu seperti apa? Sebagai posisi manajer, kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kita tumbuhkan rasa kesadaran diri dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian kita akan membuat sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, langkah pertama sebelum membuat keyakinan sekolah, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas kita buat keyakinan. Kesepakatan kelas biasanya kita buat seperti peraturan. Peraturan itu perbedaan dengan keyakinan. Nah, kalau peraturan yang membuat itu biasanya kita sebagai guru. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan, kita buat peraturan itu bersama dengan siswa. Nah, dari keyakinan sekolah ini atau kelas ini, kemudian kita ambil nilai kebajikannya. Nilai kebajikan dari keyakinan kelas itu bisa berupa perilaku yang positif, bisa keselamatan, kebersihan, kenyamanan. Kita harapkan nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dapat dimaknai oleh siswa kita sehingga kita dapat menciptakan perilaku yang positif dari peserta didik kita. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas ini juga keyakinan sekolah dapat menggunakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian pernyataan ini secara universal, mudah diingat, mudah dipahami, kemudian mudah diterapkan, juga mudah dilakukan oleh siswa kita. Salah satu contohnya kita pembiasaan 5S, kegiatan eskul, salam sebelum masuk kelas, berbaris, menciptakan disiplin, kedisiplinan pada anak. Istilahnya kita menciptakan perilaku-perilaku yang positif. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini metode penyelesaian masalah jika anak murid kita banyak mengalami masalah seperti sehari-hari kita alami. Entah mereka kemarin menendang pintu, mereka datang terlambat. Nah, penyelesaian masalah ini dapat kita lakukan dengan metode segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer untuk menggunakan metode ini dalam menyelesaikan masalah ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas. Kemudian tujuannya adalah menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini adalah skenario demonstrasi kontekstual dari segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian apa tadi yang kedua? Nggak nampak? Menanyakan keyakinan, ya. Yang ketiga, yang di tengah kita sebaiknya bisa memposisikan sebagai manajer. Jadi dari 3 langkah ini usahakan kita menyelesaikan masalah dengan dari hati ke hati dengan anak kita. Nah, ini nanti ada video apa-apa saja contoh segitiga restitusi. Nanti kita menonton bersama. Lanjut. Ya, ada lagi. Lanjut ke bawahnya. Ya. Penggerak. Nah, visinya adalah saya sebagai guru penggerak menjalankan budaya positif di sekolah, tentunya dengan dukungan Bapak dan Ibu guru semuanya, keluarga besar SDN 153 Pekanbaru, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya atau hidupnya sesuai dengan kekuatan kodrat yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian lanjut aja Bu. Selanjutnya
Ya, nah ini perubahan yang seharusnya kita inginkan adalah kita mengharapkan perilaku-perilaku yang positif kepada anak didik kita, baik dalam menyelesaikan masalah dan menerapkan budaya positif. Oke, lanjut. Kita akan menonton video tadi Bu Eti. Berikan. Semoga pemaparan saya ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan kepada peserta didik di sekolah kita untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kita akan menonton bagaimana pemimpin pembelajaran yang mempunyai 5 posisi kontrol. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah Baiklah, itulah tadi pemutaran video 5 posisi kontrol yang perlu kita kaji ulang lagi sebagai pendidik. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari sebagai seorang pendidik untuk menghasilkan generasi yang mempunyai budaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya telah menyisihkan waktu untuk bersama-sama menyaksikan diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.